Pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus dan yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sedangkan modus dapat diterapkan dalam data dengan ukuran terbesar. A. Tabel baris dan kolom. Tabel ini digunakan untuk yang memiliki satu kategori atau kelompok saja, misalnya data yang kita peroleh dari hasil pengamatan tadi. Ada pensil, pulpen, penghapus, rautan, dan sebagainya. Tabel jumlah masing-masing jenis alat tulis. Pulpen 5, pensil 2, penghapus 1, rautan 1. Tabel kontingensi. Perbedaan dari tabel baris dan kolom. Tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Contohnya data gambar di bawah ini. Tabel jumlah siswa menurut jenis kelamin. 7A 13 orang, yang laki-laki, perempuan 17 orang. Kelas 7B 15 orang laki-laki, perempuan 16 orang. 7C 12 orang laki-laki. C. Tabel distribusi frekuensi. Terakhir, ada tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dimiliki kelompok dalam satu informasi saling menilai. Contohnya tabel ulangan harian siswa, nilai dan frekuensi. 60 sampai 71 frekuensi 3, 71 sampai 80 nilainya 12. Diagram. Diagram biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Di sini akan menggambarkan dalam bentuk lingkaran yang rumus diagram lingkaran. Rumus diagram lingkaran derajat. Besar sudut frekuensi per jumlah data kali 30 derajat. Rumus dalam bentuk persen. Besar presentase frekuensi dibagi jumlah data. A. Diagram data batang dan balok. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan dan dikelompokkan. Contohnya nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan sebagainya. Data tahunan, harga barang tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun. Misalnya, terdapat data tinggi badan siswa kelas 7A sebagai berikut. 139, 137. B. Diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim, cuaca, dan rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Diagram garis. Contohnya diagram garis. Banyak siswa 135, 136. Baik, terima kasih. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.